kedua kalinya ikut ngopi pengajian ini. Langsung Pak, yang saya tanyakan ke Pak Ustadz, Islam itu agama yang sempurna, tetapi selain Al-Quran, hadis, perlu banyak tafsir, termasuk di situ muncul banyak kitab. Nah, itu yang tentunya sulit untuk menyatukan. Cirinya atau mana kitab mana yang sesuai dengan sumber hukum Islam dan Ahlussunnah wal Jamaah. Terus yang kedua, di ayat atau di hadis Pak, sholat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu pahalanya beratus atau beribu, ganjarannya 100.000. Pertanyaannya Pak, kita yang tinggal di Jati Agung ini mau menyamakan pahalanya dengan orang-orang Arab itu gimana Pak? Apa enggak diskriminasi nih Pak? Ini mohon maaf Pak. Ketika saya niat sholat subuh Pak, saya sudah niat sholat subuh, sudah bangun ketika azan, tetapi mata saya nggak kuat melek Pak, nggak kuat melek karena ada yang gandoli ya Pak. Ini kalau kita kembali bahwa manusia makhluk yang lemah, apakah kita ini masih dapat pahala niat Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung yang disampaikan sama Bapak Basuki tadi Pak Ustadz, bukan penasaran, tapi dalam riwayat Rasulullah SAW pun pernah sholat zuhur lupa, baru 2 rakaat terus disudahi. Dan para sahabat setelah Rasulullah keluar dari masjid menanyakan, ya Rasulullah, apakah ini ada sholat versi baru? Terus mengingatkan bahwa sholat kita tadi baru 2 rakaat. Dan Rasulullah kembali masuk ke masjid dan meneruskan sholatnya. Pertanyaannya, Rasulullah dan para sahabat kan menggunakan dialek atau bahasa Arab, yaitu bahasa ibu. Sedangkan kita atau yang terjadi di Pak Basuki tadi, pastikan sudah melafazkan atau berkata dalam bahasa Indonesia. Bagaimana sebaiknya penjelasannya Pak Ustadz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak. Ya, sip. Bonus singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih waktu untuk Pak Kandi dulu. Mari dulu. Gak apa-apa. Ini di Polsek Jati Agung aman. Nambah waktu aman. Siap. Ya, silakan Pak. Mungkin pertanyaannya di luar dari kajian malam ini Pak Ustadz. Ini yang masih banyak terjadi di sekitar kita lah. Yang mau saya tanyakan di sini, apa hukumnya kita memelihara burung berkicau di rumah? Nah, terus yang kedua, apa hukumnya ketika kita mengikuti perlombaan burung kicau sama burung dara juga sekarang ini kan ada perlombaan itu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya, satu lagi. Nama saya Triadi Pak Ustadz dari Sidodadi Asri. Yang mau saya tanyakan, saya tahunya cuma doa untuk orang tua, Rabbik firli wali walidayya. Sedangkan saya inginnya juga, saya punya kakek yang udah meninggal juga, ingin saya doain juga. Apakah doanya itu perlu ditambahin kalimat apa aja, tapi kayak gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut terkait Islam. Sebetulnya begini, di dalam kita belajar Islam itu ada namanya manhajus salafus soleh, metode berislamnya generasi salafus soleh. Kalau kita dikatakan Islam kita benar, memang harus kembali kepada metode berislamnya salafus soleh. Siapa ke salafus soleh itu? Sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Kenapa kita harus kembalikan kepada 3 generasi ini?
Karena ketiga generasi ini mendapatkan jaminan kebenaran akan Islam mereka. Nabi bersabda, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka tabi'in, kemudian setelah mereka yaitu tabi'ut tabi'in. Nah, maka dibedah sahabat ini siapa saja. Sahabat punya murid dari tabi'in siapa saja. Di antara adalah tadi ada Sa'id bin Musayyib, ada Imam Mujahid, ada Imam Qatadah, ada tabi'ut tabi'in. 4 imam mazhab itu ada yang memasukkan dalam kelompok tabi'ut tabi'in, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagainya itu. Jadi Islam kita itu harus bersumber ke sana. Berarti yang mempelajari kitab Imam Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mempelajari kitab Imam Abu Hanifah Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu itu. Tapi yang mempelajari kitab apa di Indonesia yang sering muncul tapi di atas namakan Islam padahal bukan dari Islam, nggak tahu apa itu. Saya juga nggak tahu, carilah nanti. Artinya begitu Pak. Nah, maka buku-bukunya apa saja. Nah, kalau kita beli buku, lihat ini ulama ini bergurunya dengan siapa. Karena apa? Innama ilmu biriwayat. Ilmu itu dengan riwayat. Kemudian yang ditampilkan itu hadis atau hanya sebatas argumentasi. Itu hati-hati. Ya, karena banyak buku-buku berseliweran itu Pak. Nggak ada dasar Quran dan Sunnah, itu nggak ada Pak. Kadang-kadang cuma dikasih kurung al-hadis. Nah itu waduh, itu pertanggungjawaban ilmiahnya lemah banget itu. Kan harusnya dia fair dong, jujur dong. Kalau hadis siapa? Hadisnya sahih apa tidak? Kan begitu, harus dijelaskan. Karena apa? Kalau kita tidak perhatian kepada hadis sahih dan tidaknya, bisa jadi kita mengambil sebuah perkataan Nabi, padahal ini bukan perkataan Nabi, kita anggap itu perkataan Nabi. Kita telah berdusta. Nah seperti itu. Nah nanti bisa bicara 4 masalah terkait buku-bukunya nanti apa saja. Pak Kepala Desa Sidodadi Asri, Masya Allah, mudah-mudahan masyarakatnya asri terus. Ya, bagaimana bisa menandingi sholat di Masjid Nabawi orang-orang yang tinggal di sana? Wah, ini repot Pak. Maka Nabi memberikan sebuah keutamaan. Yang bisa tinggal di Madinah, tinggallah di Madinah, karena Nabi bersabda, la yasbiru ahadun li awaiha. Tidaklah seseorang yang bersabar tinggal di kota Madinah, fayamut, kemudian dia meninggal di situ, illa kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah, melainkan saya akan bersaksi untuknya, saya akan memberikan syafaatnya untuknya pada hari kiamat. Yang sudah bos-bos usaha di Indonesia nya udah bagus Pak, urus tiket ke sana. Bisa tinggal di Madinah, bila perlu bisa meninggal di sana. Tapi itu tidak lebih utama kalau di sana cuma jadi makmum saja. Tapi kalau di Jati Agung ini kan masih bisa berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. PR kita masih banyak, Pak. Jangan tinggalkan Jati Agung dulu. Gitu, sepakat Pak Ari? Masya Allah. Jangan tinggalkan Jati Agung. Untuk menyamainya tentunya susah, tapi untuk masuk surga itu tidak harus sholat di masjid. Nah, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita gapai untuk bisa masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi Nabi sudah berpesan kepada kita, ittaqin nara walau bisyikki tamr. Takutlah kamu dari api neraka meskipun bersedekah dengan separuh buah kurma. Yang kita miliki cuma 1 butir kurma, Pak. Kita belah, sebelahnya kita kasih orang, satunya kita makan. Yang kita kasihkan ke orang itu bisa menjadi sebab kita dari terhalangnya panas api neraka. Artinya sekecil itu kebaikan saja bisa kok menjadikan kita masuk ke dalam jannah. Apalagi sedekah kacang, apa ini? Kacang rebus, gorengan, apalagi yang terlibat dalam pembangunan musola ini, Masya Allah. Tentunya banyak peluang untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika azan mata nggak kuat, melek atau udah melek mercem lagi, apalagi istri meluk lagi, waduh, hujan pisan. Lanjut. Itu bagaimana kalau sudah niat mau bangun malam, niat mau sholat subuh, nggak taunya matanya lengket betul, kan jelas ya, Nabi menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha
Barang siapa yang punya niatan kehendak untuk mengerjakan sebuah kebaikan, kemudian tidak jadi, Pak, karena tadi lengket matanya tadi, Pak, maka kutibalahu hasanatan kamilatan, maka ditulis untuknya satu kebaikan sempurna. Dan barang siapa yang mau tidur niatnya qiyamul lail dan ternyata nggak qiyamul lail, maka dia telah dicatat mengerjakan qiyamul lail itu sendiri. Tapi mohon maaf, jangan modal niat terus tidak ada masa niat terus sebulan nggak ada yang goal. Ya terus gitu kan. Berarti ini niat kita ini belum sungguh-sungguh. Nah, kalau adzan subuh ini sebenarnya ukuran, Pak. Ya, apa? Kalau masih dengar adzan, alhamdulillah. Tapi yang berbahaya ini kalau adzan subuh sudah nggak dengar adzan subuh itu. Apa kata Nabi? Bala syaitan fi udhunai. Setan mengencengi kedua telinganya. Berarti pada waktu subuh itu kita dalam kuasa setan sehingga kita tidak mendengarkan azan. Halo, yang subuhnya lewat terus. Halo. Dalam puasa siapa, Pak? Bukan istri, Pak, ya. Setan. Ya. Selanjutnya tadi ada sholat dikisahkan tadi, memang ya kisah Zulyadain. Itu sholat asar ya, bukan sholat zuhur ya. Jadi ketika sholat asar Nabi itu cuma 2 rakaat. Salam. Setelah itu Nabi ditegur oleh sahabat Zulyadain. Ya Rasulullah, engkau lupa atau mengkosor gitu kan. Jadi Nabi menjawab, tidak dua-duanya. Saya tahunya sudah 4 rakaat begitu kan. Nah, dijelaskan oleh sahabat Zulyadain, ya Rasulullah, engkau baru sholat 2 rakaat. Akhirnya setelah itu ya Nabi ya melanjutkan sholatnya 2 rakaat, ya melanjutkan sholatnya 2 rakaat, kemudian salam. Nah, percakapannya ini kan percakapannya bahasa Arab. Karena percakapan bahasa Arab maka tidak membatalkan sholat, tidak, Pak. Meskipun itu pakai bahasa Arab, kalau ada percakapan di dalam sholat meskipun pakai bahasa Arab, sholatnya tetap batal. Nah, dalam hal ini kenapa tidak batal? Nanti dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ada pembahasan. Boleh nggak berkata di dalam sholat ketika ada sebuah kebutuhan? Nah, Nabi tadi berdialog itu karena ada kebutuhan. Jadi bahasanya darurat. Nah, percakapan yang darurat yang dibutuhkan seperti ini boleh di dalam sholat dan tidak membatalkan. Nah, maka kayak tadi ya kasus misalnya tadi sholatnya tadi lupa berapa rakaat, makmumnya masih nganggap 3 misalnya, imamnya nggak 4, kan ada dialog dulu, Pak Imam kurang 1 rakaat, oh iya tah, ya sudah kalau begitu. Nah, ini kan percakapan, ini boleh, yang seperti ini boleh, tinggal nanti dilanjut sholatnya tambah 1 rakaat, tidak perlu diulang dari awal, seperti itu. Jadi tetap bahasa Arab pun juga membatalkan ya, kalau memang tidak dibutuhkan. Tapi karena itu dibutuhkan maka tidak. Oke, apa hukumnya memelihara burung berkicau di rumah? Memelihara hewan secara umum itu boleh, Pak, dengan syarat penuhi hak-haknya dengan baik. Kalau dia dikurung nggak bisa kemana-mana, berarti makanannya, minumannya plus pasangannya. Kalau nggak dikasih pasangan, coba Pak Ari ini saya kurung di penjara sendirian. Gimana coba? Nggak ada pasangan. Kira-kira pusing nggak kepala itu? Nah, artinya yang memelihara hewan tolong tunaikan haknya. Yang dia jomblo kasih pasangan. Yang nggak ada pasangannya gimana dicarikan? Kalau sudah lama nyari nggak ada, lepaskan saja, biarkan hidup dia bebas. Karena itu dikurung, hati-hati kalau pas safar. Jangan sampai burung itu mati. Apalagi kita mendengar kisah seorang wanita yang dia dicakar-cakar kucing kan, ketika Nabi sedang Mi'raj. Kenapa? Dulu dia punya kucing dikurung, tidak dibiarkan lepas untuk mencari makanan sendiri, dikurung di rumahnya dan mati karena dikurung itu, Pak. Akhirnya dia dicakar-cakar lah wajahnya dengan kucing itu. Nah, kalau burung bukan nyakar, apa kalau burung nanti? Matuk gitu. Hati-hati ya.
Termasuk ini Pak Kapolsek nih ya dan jajarannya nggak boleh pakai pistolnya ada burung apa itu gereja itu tepat-tepatan apa namanya itu tembak ya. Nah ditembak itu kalau cuma ditembak mati tujuannya untuk itu maka burung itu nanti akan menuntut balas pada hari kiamat. Ya Rob, saya dibunuh fulan itu dengan sia-sia, hukum dia. Ternyata Allah hukum siapa saya bunuh hewan dengan sia-sia, maka jangan jadikan mainan. Kalau mau dibunuh tapi dikonsumsi, jangan dibiarkan begitu saja. Perlombaan burung dara bagaimana? Ingat kebiasaan kaum Nabi Lut itu memperlombakan burung dan merpati. Itu kebiasaan kaum Nabi Lut. Satu itu. Yang kedua, semua perlombaan di dalam Islam itu Pak tidak semuanya diperbolehkan. Dan tidak semua perlombaan itu boleh dikasih hadiah. Yang boleh dikasih hadiah itu pertama balap kuda. Yang kedua balap onta. Yang ketiga itu memanah. Dan segala bentuk ya olahraga untuk ketangkasan itu boleh dikasih hadiah. Tapi kayak lomba makan kerupuk itu sebenarnya nggak boleh dikasih hadiah. Nah, kenapa demikian? Karena ada hadiah itu akan memberikan motivasi kepada olahraga itu. Apa motivasi kalau makan kerupuk? Motivasinya apa? Banyak makan. Ya nggak baik. Kan begitu. Nah termasuk kayak sepak bola, futsal itu sebenarnya Pak. Kalau secara kajian itu nggak boleh dikasih hadiah. Karena apa? Kalau dikasih hadiah itu akan merubah yang sifatnya mainan menjadi sebuah pekerjaan pokok dan hari ini sudah terjadi seperti itu. Gaji pemain bola ngelebihi Pak Presiden. Allahu Akbar. Jadi berubah. Yang harusnya mainan itu maksudnya statusnya hanya cukup mainan Pak, nggak boleh berubah menjadi pekerjaan pokok, harusnya seperti itu. Tapi hari ini yang mainan justru menjadi pekerjaan pokok. Kim apalagi ya seperti itu. Jadi kalau bisa nggak usah ikut-ikutan, ikut lomba burung dara. Ya. Apalagi jelas-jelas kalau punya menang, punya aku menang, kamu kasih hadiah saya. Tapi sebaliknya saya, itu namanya judi, jelas judi yang seperti itu. Kemudian doa untuk kakek-kakek ya. Kalau secara lafadz bahasa Arabnya saya belum mendapatkan ya. Tapi kita ini sebenarnya begini Pak. Untuk berdoa itu diberikan sebuah kelonggaran. Silahkan menggunakan bahasa Indonesia kalau memang bahasa Arabnya kita tidak tahu. Memang benar sebaik-baik doa adalah yang diajarkan Nabi. Karena doa Nabi itu sudah jelas kebenarannya, kebaikannya. Sedangkan doa kita ini belum tentu jelas kebaikannya. Contoh Pak ya, ada orang minta mobil itu sekarang nggak mau umum Pak. Harusnya kan kalau doa itu mengikuti Nabi itu kan yang global Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ustaz, saya nggak mau terlalu umum karena saya minta kendaraan beroda 4. Saat itu benar Allah kabulkan. Dan saya dapat hadiah motor, saya parkirkan di garasi, saya hitung, oh iya benar banyak 4 sama motor yang lama. Makanya sekarang saya doanya rinci. Allahumma inni as'aluka sayyarata fajiru launuha hamra yang warnanya merah. Dakar ya Rob. Nah ternyata yang seperti ini nggak baik Pak. Karena apa? Kalau kita meminta sesuatu yang seperti itu belum tentu kalau kita punya mobil itu baik untuk kita loh Pak. Ya, karena Allah punya ketetapan sendiri untuk kita yang terbaik. Mungkin demikian. Baik sekalian yang Allah SWT yang bisa kita sampaikan mudah bermanfaat. Akhir berdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.